Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar pembelajaran 3 dalam subtema 2, tema 4. Ya, sebelum belajar, berdoa terlebih dahulu. Siapkan buku paket kalian ya. Kita mulai dari halaman 69. Di kegiatan olahraga hari ini, kamu akan melanjutkan latihan pencaksilat. Setelah bugar nanti, kamu akan melanjutkan kegiatan diskusi tentang berbagai pekerjaan. Ayo berlatih. Sebelumnya, kamu telah mempelajari keterampilan dasar pukulan dalam pencaksilat. Sekarang, kamu akan mempelajari lebih lanjut tentang gerakan tangkisan. Amati gambar dan penjelasan berikut. Tangkisan dalam pencaksilat. 1. Tangkisan dalam. Tangkisan dari luar ke dalam sejajar dengan bahu. Nah, gambarnya seperti ini. 2. Tangkisan luar, yaitu tangkisan dari dalam keluar sejajar dengan bahu. 3. Tangkisan atas, yaitu tangkisan dari bawah ke atas untuk melindungi kepala dari serangan. 4. Tangkisan bawah, tangkisan dari atas ke bawah, seperti ini gambarnya. Nah, sekarang kamu akan mempraktikkan keterampilan dasar tangkisan tersebut dengan dipandu oleh guru PJOK kalian. Perhatikan peragaan yang dilakukan oleh guru dan ikuti aba-aba yang diberikan. Seorang pesilat membutuhkan kerja keras dan kesabaran dalam melatih setiap gerakan. Kamu pasti bisa melakukannya apabila terus berlatih. Nah, kita lanjutkan ya. Aku ingin mengetahui pekerjaan yang kegiatannya memanfaatkan sumber daya alam, sehingga kita bisa menikmatinya. Termasuk kelompok profesi apakah pekerjaan mereka? Mari kita pelajari bersama. Ayo membaca. Pernahkah kamu berpikir bagaimana para pekerja pembuat pensil? Pensil awalnya adalah sebuah alat tulis dan lukis yang terbuat dari grafit murni atau karbon yang berasal dari alam. Sayangnya, grafit murni cenderung rapuh dan mudah patah. Seiring perkembangan zaman, saat ini dibuat pensil yang merupakan campuran dari grafit dan tanah liat. Proses pencampuran ini dibalut oleh media kertas atau kayu. Cara membuat pensil saat ini adalah dengan menghancurkan grafit dan tanah liat menjadi bentuk bubuk, kemudian dibakar selama kurang lebih 3 hari. Setelah itu, pensil ini dibentuk panjang dan tipis serta dibungkus kayu. Kayu yang telah ditebang untuk pembuatan pensil berasal dari pohon. Benda-benda lain yang terbuat dari kayu juga berasal dari pohon. Agar terjaga kelestariannya, pohon yang ditebang harus diganti dengan menanam kembali bibit baru dari tanaman sejenis. Selain itu, kita harus menghemat penggunaan pensil sebagai salah satu cara menghargai lingkungan. Nah, berdasarkan bacaan tersebut, kerjakan soal di bawahnya ya, ada 4 soal. Yang pertama, berdasarkan teks bacaan di atas, ceritakan proses pembuatan pensil dalam kolom berikut. Nah, tadi di atas sudah dijelaskan ya, ada di sana, ada 4 proses. Yang kedua, sumber daya alam yang digunakan untuk pembuatan pensil itu apa? Tadi juga ada ya. Sumber daya alam itu ada yang dapat diperbaharui dan ada yang tidak dapat diperbaharui. Nah, kalau untuk membuat pensil ini dapat diperbaharui atau tidak dapat diperbaharui dan apa itu sumber daya alamnya? Kemudian nomor 3, apa yang terjadi bila penggunaan pensil dan barang-barang lain yang terbuat dari kayu tidak dibatasi? Berikan saranmu agar dapat menggunakan pensil secara hemat sebagai salah satu cara untuk melestarikan lingkungan. Nah, saran ini bisa untuk kalian ya, karena kalian pun menggunakan pensil. Barang-barang yang kita butuhkan merupakan hasil dari suatu pekerjaan. Nah, beberapa pekerjaan yang menghasilkan barang antara lain petani, peternak, nelayan, dan perajin. Selain pekerjaan yang menghasilkan barang, ada juga pekerjaan yang menghasilkan jasa atau pelayanan, seperti dokter, polisi, guru, dan pemangkas rambut atau tukang cukur. Masih ingat ya yang kemarin dibahas sudah, pekerjaan itu ada yang menghasilkan barang dan jasa.
Nah, barang-barang yang dihasilkan dari setiap pekerjaan sangat beragam. Banyak di antaranya yang memanfaatkan sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam merupakan kekayaan alam yang diciptakan oleh Tuhan untuk kesejahteraan manusia. Ya. Nah, selanjutnya perhatikan tabel di bawah, tuliskan jenis barang yang dihasilkan dari setiap pekerjaan dan jenis sumber daya alam yang digunakan. Nah, di sini ada 5 pekerjaan ya. Yang pertama ini pekerjaan apa sih? Yang pertama adalah pekerjaan tukang kayu atau perajin. Yang kedua, pemerah susu. Nah, yang bawahnya apa itu? Oh, nambang. Yang keempat, petani. Yang kelima, nelayan. Nah, dari 5 pekerjaan ini, barang yang dihasilkan itu apa saja? Dari perajin ini atau tukang kayu ini, barang yang dihasilkan apa? Kemudian bahan asalnya, benda itu dari apa? Kemudian sumber daya alam yang digunakan jenisnya apa? Nah, saya contohkan pekerjaan yang pertama ya, dia adalah tukang kayu. Barang yang dihasilkan apa? Meja, kursi, perabot rumah tangga ya, yang terbuat dari kayu itu barang yang dihasilkan. Kemudian bahan asalnya apa? Bahan asalnya adalah kayu. Kayu itu berasal dari apa? Dari pohon atau tumbuhan ya. Nah, jenis sumber daya alam yang digunakan adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Ya kan, tumbuhan dapat diperbaharui ya. Nah, selanjutnya pemerah susu barang yang dihasilkan apa? Penambang barang yang dihasilkan apa? Petani barang yang dihasilkan apa? Nelayan barang yang dihasilkan apa? Nah, bahan asal bendanya itu apa? Apakah dia seperti tadi tumbuhan ataukah hewan ataukah apa ya? Nah, jenis sumber daya alam yang digunakan apa? Apakah dia sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui? Ya, silakan dikerjakan. Oke, pembelajaran kita sampai sini, pembelajaran 3 bagian 1. Di kesempatan selanjutnya kita lanjutkan ke pembelajaran 3 bagian 2. Selamat belajar.